Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Mahisa Dharma mengeluh, jika hal ini berlangsung terus lebih lama, tentu ia tidak akan kuat untuk bertahan terus, maka ia akan menjadi korban dari angin topan itu, yang tentunya akan melemparkannya entah kemana. Tetapi sebagai seorang Mahisa Dharma yang memperoleh tenaga dalam dari Kama Kanaka, akhirnya membuat Mahisa Dharma masih bisa bertahan terus. Dia mengerahkan semangat dan tenaga saktinya memeluki perahunya, seperti juga tubuhnya telah melekat menjadi satu dengan perahunya tersebut. Justru yang dikhawatirkan oleh Mahisa Dharma adalah batu karang. Kalau saja kebetulan di sekitar laut tersebut terdapat karang, habislah riwayatnya, karena perahunya niscaya akan membentur hebat karang itu. Tetapi syukur sejauh itu tidak ada bahaya lain, hanya perahunya yang terus berpusing-pusing kuat sekali, di mana tubuh Mahisa Dharma juga jadi berputar tiada hentinya. Mahisa Dharma tersebut merasakan tenaganya seperti habis terkuras. Ia telah berputus asa. Rupanya hidupku banyak sampai di sini saja, pikir Mahisa Dharma itu dalam keadaan putus asa. Perahunya masih berpusing-pusing terus dan habislah tenaga Mahisa Dharma. Ia sudah tidak bisa bertahan lebih lama lagi, di mana pandangan matanya menjadi gelap dan pikirannya menjadi kabur, dan ia sudah pingsan tidak sadarkan diri. Mahisa Dharma juga tidak mengetahui selanjutnya apa yang terjadi, karena ia hanya sempat berpikir sebelum jatuh pingsan bahwa tubuhnya tentu akan menemui kematian tenggelam di dalam laut dan menjadi makanan empuk dari binatang laut, khususnya ikan hiu. Angin yang berdesir dingin menerpa mukanya membuat Mahisa Dharma membuka matanya. Ia telah tersadar dari pingsannya. Dengan hati bingung dia memandang ke sekelilingnya. Waktu itu tubuhnya masih bertiarap rebah di atas perahunya dengan sepasang tangan tetap memegangi dan memeluk perahunya. Sedangkan perahu itu sendiri tengah terombang-ambing perlahan, dipermainkan oleh riak gelombang kecil air laut yang menerpanya lembut. Mahisa Dharma jadi memandang ke sekelilingnya. Hari telah malam, entah sudah berapa lama, ia hanya melihat rembulan telah tinggi di langit dan banyak bintang-bintang yang bertaburan. Air laut di sekelilingnya juga berkilauan tertimpa cahaya rembulan. Rupanya aku belum binasa. Aku rupanya batal menjadi korban keganasan angin topan itu, berpikir Mahisa Dharma sambil menghela napas. Ia juga mengucapkan perasaan syukurnya kepada Tuhan, yang telah memberikan perlindungan padanya. Walaupun bagaimana, kehendak Tuhan jugalah yang membuat ia masih bisa hidup sampai saat ini. Karena semula ia telah menduga bahwa dirinya akan menjadi korban keganasan angin topan itu. Mahisa Dharma juga tidak mengetahui entah kapan angin topan itu berlalu. Ia hanya heran mengapa dirinya tidak terseret oleh angin topan tersebut. Bukankah dia telah jatuh pingsan waktu perahunya dilanda topan? Rupanya suatu kemujizatan telah terjadi pada diri Mahisa Dharma ini. Telah memeluk perahu dengan tubah bertiarap, dan waktu memeluki perahunya itu Mahisa Dharma telah mengerahkan tenaga dalamnya, sehingga 10 jari jemari tangannya seperti tertancap di tubuh perahu. Maka walaupun ia pingsan, toh kedua tangannya itu masih juga memeluki kuat sekali tubuh perahu. Tubuh perahu itu, yang telah kehilangan segala barang perbekalan muatan Mahisa Dharma menjadi sangat ringan, dipermainkan topan dengan berputar-putar di atas gelombang air laut, sehingga tubuh Mahisa Dharma yang tiarap di perahu tersebut jadi ikut berputar-putar juga. Hal itulah yang telah menyelamatkan Mahisa Dharma dari maut. Kini topan telah berlalu, dan ia hanya berada di perahuaya yang mengambang di permukaan laut tanpa kemudi. Setelah berhasil menenangkan goncangan hatinya, Mahisa Dharma menghela napas dalam-dalam. Sekali lagi ia memandang ke sekelilingnya untuk melihat arah angin. Memang mempelajari ilmu perbintangan dari ayahnya dan juga dari buyut besarnya.
Dengan sendirinya ia bisa mengenali arah dengan hanya melihat kedudukan bintang dan bulan. La telah mengetahui dengan cepat jurusan mana untuk mengambil ke arah barat, tetapi justru sekarang yang membingungkan Mahisa Dharma, ia tidak mengetahui ke arah mana yang harus diambilnya untuk mencapai daratan Pulau Kijang. Itulah sebabnya ia telah mengambil arah barat, untuk mencoba mengarungi laut dengan perkiraan saja. Satu hari sang malam Mahisa Dharma berada di perahunya yang terapung di tengah lautan. Dan sejauh itu dia telah mengayuh, tidak juga dijumpainya daratan, sehingga membuat Mahisa Dharma jadi bingung. Walaupun aku terlolos dari kematian akibat topan itu, toh akhirnya aku akan mati juga disebabkan kelaparan dan kehausan. Pikir Mahisa Dharma. Ia berpikir begitu karena memang perbekalannya semua telah lenyap, di perahunya sudah tidak terdapat suatu apapun juga. Saat itu Mahisa Dharma juga telah dicekam oleh perasaan haus yang sangat. Namun sebagai seorang Mahisa Dharma yang keras hati dan tabah, ia masih bisa bertahan diri. Dia merasakan seluruh tubuhnya lemas tidak bertenaga, perasaan lapar memang bisa ditahannya, tetapi hausnya... Lehernya yang kering seperti juga mencekik pernapasannya. Diam-diam Mahisa Dharma jadi mengeluh, hidup terapung-apung di tengah laut dengan kelaparan dan kehausan seperti itu jauh lebih tersiksa dibandingkan mati terseret topan. Tetapi Mahisa Dharma tidak berputus asa, ia telah berlayar terus dengan mendayung mempergunakan sisa tenaganya, sehingga perahunya masih bisa meluncur dengan cepat. Harapan Mahisa Dharma satu-satunya adalah menjumpai daratan. Tepat di waktu itu, Mahisa Dharma melihat di kejauhan ada titik hitam, sehingga memberikan harapan pada hatinya. Sebuah pulau, menggumam Mahisa Dharma gembira. Semangatnya terbangun dan dia mendayung lebih cepat lagi. Dengan sisa tenaga yang masih ada padanya, perahu itu meluncur lebih cepat dari semula. Dan tidak lama kemudian titik hitam di kejauhan itu kian membesar dan jelas. Memang Mahisa Dharma memiliki mata yang sangat tajam, ia mulai dapat melihat tepian pulau tersebut, tetapi walaupun telah terlihat oleh mata, jarak yang harus ditempuh guna mencapai pulau tersebut cukup jauh. Karena itu ia telah keburu letih, dan beristirahat beberapa kali. Apalagi rasa haus dan lapar terlalu mencekam dirinya, setetah mendayung lagi sampai beberapa saat, waktu fajar akan menyingsing. Mahisa Dharma tiba di daratan pulau tersebut, hatinya bergoncang-goncang karena girang, lah baru saja terlolos dari kematian karena amukan topan dan kemudian terhindar dari kehausan dan kelaparan. Sebab Mahisa Dharma melihat pulau tersebut banyak sekali ditumbuhi pohon-pohon yang cukup lebar. Dengan sendirinya tentu terdapat sumber air dan makanan yang bisa menangsel perutnya. Dengan langkah kaki yang lesu Mahisa Dharma telah menyusuri tepi pantai itu, memasuki sebuah hutan yang tidak begitu lebat. Dengan girangnya cepat sekali dia berhasil menemukan sumber mata air. Sehingga dengan lahap Mahisa Dharma menghirup air tersebut, melenyapkan rasa hausnya. Dengan diperolehnya air untuk pelenyap dahaganya, kini semangat Mahisa Dharma jadi terbangun kembali. Ia pun merasa segar, kini perasaan lapar saja yang menggodanya. Tetapi perasaan lapar tersebut masih bisa ditahannya, tidak akan sehebat perasaan haus yang mencekamnya. Maka setelah merasa cukup meminum air dari sumber mata air tersebut, Mahisa Dharma melanjutkan perjalanannya.